Setelah cukup penasaran karena banyak rekan-rekan yang puas sama ponsel ini, akhirnya saya memutuskan untuk mencobanya sendiri. Kayak apa sih HP yang harganya nggak sampai 2 juta rupiah ini setelah saya pakai selama 1 bulan? Selamat datang di Project Review dengan saya, Putu Reza, untuk Infinix Note 2. Selama 1 bulan terakhir, saya memang tidak selalu memakai Note 2, karena yang namanya reviewer pasti sering ganti. Tapi, saat saya pakai yang lain, selalu ada yang saya rindukan dari ponsel ini, yaitu baterainya. Dengan baterai 4040 mAh, saya jadi jarang banget nyari colokan untuk ngecharge. Waktu standby-nya bisa lebih dari 24 jam dengan screen on time sekitar 5 jam plus. Selain baterai besar, Infinix Note 2 juga punya fitur flash charge. Sepengalaman saya, cuma butuh waktu sekitar 80 menit untuk ngisi dari 10% hingga penuh. Itu menurut saya asik banget. Meskipun terlihat punya waktu yang panjang, tapi sebenarnya saya cukup kecewa karena semestinya dengan kapasitas yang dimiliki, Infinix Note 2 bisa bertahan lebih lama. Oke, perbandingannya misalnya dengan satu ponsel ini, yang belum lama saya review, ponsel tersebut punya baterai yang cuma 3000 mAh, namun screen on time-nya dan waktu standby kurang lebih sama dengan Infinix Note 2. Padahal kalau dilihat dari segi spesifikasi, beban yang ditanggung oleh ponsel lainnya ini lebih besar. Jadi soal manajemen daya baterai menurut saya merupakan sebuah PR untuk Infinix agar XUI bisa lebih efisien dalam mengatur pemakaian daya. Ngomong-ngomong soal XUI, itu adalah sebutan tampilan antarmuka untuk ponsel Infinix. Secara garis besar cukup mirip dengan tampilan stok Android, namun dengan beberapa kustomisasi seperti misalnya icon. Tema pun juga bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi dan bisa diganti dengan mudah. Versi Android yang terpasang masih Lollipop 5.1, tapi menurut info terpercaya, update Marshmallow akan segera datang. Soal tampilan perangkat, Note 2 dari Infinix yang punya warna emas ini emang kelihatan menarik dan cukup premium dari jauh. Dari depan, pinggiran layar berwarna emas membuatnya seolah punya bezel yang tipis banget sampai akhirnya layar menyala dan wajah aslinya kelihatan. Material yang digunakan juga sangat plastik sekali dan saran saya jika kamu memiliki Note 2 atau akan membelinya, jangan lupa beli casing juga. Kenapa? Karena kalau jatuh tanpa perlindungan di lantai yang cukup kasar, kamu bakalan sedih kayak saya. Dari apa yang terlihat sekarang, nggak salah kalau Infinix Note 2 ini tergolong punya ukuran yang besar. Note 2 sendiri punya layar 5,98 inci atau yang di kotaknya tertulis 6 inch, jadi ya kurang lebih sama lah ya. Dengan ukurannya yang masif tadi, navigasi satu tangan memang terasa tidak nyaman, tapi adanya mode single hand operation terbukti sangat membantu. Note 2 ini tidak memiliki tombol capacitive home, back, dan menu di bagian depan, tapi tetap punya tombol fisik berupa power dan volume yang berada di samping kanan perangkat. Posisinya sudah oke, cuma untuk tombol power menurut saya terlalu keras sehingga kurang enak ditekan. Untungnya ada fitur double tap to wake and sleep, jadi saya bisa sedikit melupakan tombol tersebut. Kecuali saat mau matiin perangkat atau restart yang memang butuh tombol power. Layar yang besar tentu sangat ideal untuk melakukan berbagai macam aktivitas multimedia. Dengan ukurannya yang sudah lebih dari 5,5 inci, cukup saya sayangkan resolusinya masih 1280x720 atau belum Full HD. Imbasnya adalah kerapatan pixel yang rendah yaitu 244 ppi. Alhasil menurut saya ketajaman gambar bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi satu poin yang sangat saya sukai dari layar Infinix Note 2 adalah view angle-nya yang luas serta visibilitas outdoor yang sangat baik. Jadi nggak sulit untuk menggunakan perangkat ini di luar ruangan sekalipun matahari lagi terang-terangnya. Layarnya juga sudah diberi perlindungan Dragon Trail, jadi untuk baret-baret ringan bisa dihindari. Untuk urusan performa, Infinix Note 2 menurut saya sudah cukup bisa diandalkan. Kombinasi prosesor 8 inti dengan RAM 2GB mampu mengakomodasi berbagai macam kebutuhan dasar yang saya ingin dan butuhkan dari sebuah ponsel. Soal kecepatan memang biasa aja, tapi paling tidak lag yang mengganggu sangat jarang saya temukan. Saat digunakan untuk bermain game, Infinix Note 2 juga lumayan, tapi kalau bagus banget sih enggak. Buat main Vainglory yang punya grafis bagus, Infinix Note 2 masih cukup lancar meskipun ada beberapa frame yang drop. Nggak ganggu sih dan nggak bikin saya kalah pas main. Oh ya, buat sensor, Note 2 ini juga kurang oke sih, jadi pasti cukup banyak yang kecewa. Terutama yang sering nanyain sensor apa yang ada di HP setiap kali saya nge-review HP. Sekarang mari kita lihat ke bagian kamera. Di bagian belakang resolusinya 13 megapiksel dan dilengkapi dengan teknologi ISOCELL dari Samsung. Tidak banyak mode pengambilan foto yang tersedia, tapi ada beberapa pilihan frame yang cukup absurd tapi lumayan juga buat lucu-lucuan. Untuk hasil foto, saya hanya bisa bilang oke aja untuk Infinix Note 2 ini.
Fitur PDAF cukup membantu untuk fokus yang lebih cepat. Ketajaman, detail, dan akurasi warnanya sudah oke saat pencahayaan baik. Mode HDR-nya juga oke untuk mengambil foto dengan exposure berbeda. Di kondisi indoor dengan cahaya seadanya atau low light, fokus agak butuh waktu. Detail foto juga sudah tidak sebaik semestinya karena kamera Infinix Note 2 juga menurut saya menaikkan ISO ke level yang begitu tinggi untuk mendapatkan foto yang terang, sehingga berakibat pada banyaknya noise. Buat kamera depan yang beresolusi 2 megapiksel, rasanya emang nggak bisa banyak-banyak ekspektasi ya. Hasilnya standar sekali dan ya nggak spesial. Untuk selfie di kondisi indoor saya agak bingung. Kamera Infinix Note 2 ini kok lebih fokus ke background dibanding ke muka saya. Coba lihat foto ini. Backgroundnya sedikit lebih detail bukan? Entah kameranya yang kurang akurat atau muka saya yang bikin kamera jadi gagal fokus. Entahlah. Dengan harganya yang tergolong masih sangat ramah di kantong, Infinix Note 2 ini memang asik banget buat dipakai. Buat para casual user yang mementingkan minim lag buat akses sosial media atau chatting dan punya baterai awet, rasanya kebutuhan mereka sudah bisa diakomodasi dengan sangat baik. Begitu pula untuk mereka yang suka gaming, meskipun saya pribadi kurang sreg dengan grafis yang disajikan. Tapi sekali lagi karena melihat harga perangkatnya yang tidak lebih dari 2 juta rupiah, hal tersebut bisa saya tolerir. Oke, itu dia review saya untuk Infinix Note 2. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan kalau kamu mau lihat-lihat harga terbarunya, saya sudah kasih linknya pada kolom deskripsi di bawah. Saya Putra Reza pamit, have a nice day.